Oke teman-teman, hari ini kita mau mereview power amplifier produk Paslab yang tipe CX8000 Pro. Ini mau kita review. Ini adalah power kelas GB ya. Power kelas GB yang bisa dibilang harganya murah. Nah, ini produk dari Paslab tipe CX8000 Pro. Ini sebanding dengan ataupun sepadan dengan tipe PA18. Tapi yang PA18 akhir-akhir ini jarang ada. Jadi buat teman-teman yang nyari PA, silakan nanti bisa beralih ke CX8000 Pro. Sama saja, sama-sama kelas GB, harganya juga sama, nggak ada bedanya. Oke, CX8000 Pro, 8000 Pro. Jadi cuma beda di model saja teman-teman. Jadi sama-sama kelas GB. Kalau dari modelnya dia ini power 3U ya. Jadi power subwoofer, power tebal 3U. Dia 2 channel seperti ini. Awas yuk. Jadi ini power 2 channel 3U. Kalau untuk spesifikasinya coba kita lihat dulu, dibuka. Nih yang Paslab CX8000 Pro. Per channelnya di 8 ohm berapa dan di 4 ohm berapa? Coba kita cek. Wes tekan titip. Hah? 3. Wes ngatur piro? Oke ya, ini CX8000 Pro sekarang sudah kita buka untuk bukunya. Spesifikasinya dia di 8 ohmnya 1500 watt kali 2, sama ya dengan PA18 di 8 ohm. Kalau untuk 4 ohmnya dia keluar 2400 watt kali 2. Ini buat 18 in, voice coil 4 in atau 5 in cocok. Yang mungkin RMSC di 1000 watt. Nah, itu. Jadi kalau kita menggunakan power dari Paslab CX8000 Pro, teman-teman nanti paling tidak per channel bisa digunakan untuk 2 komponen speaker. Jadi 2 channel bisa 4 speaker subwoofer 18 in. Nah, itu. Terus 2 ohmnya dia 3600 watt kalau teman-teman main 2 ohm. Dan kelas GB dia terkenal power amplifier yang listriknya juga lumayan kuat. Jadi sebenarnya power ini juga bisa horek dan horek pol. Yang penting listriknya cukup, yang penting dayanya cukup. Kalau kita breed 8 ohmnya jadi 4500 watt dan juga 4 ohmnya dia menjadi 6000 watt. Itu kalau di breed. Nah, jadi kalau di breed 2 power dijadikan satu seperti itu. Oke ya. Untuk indikatornya sudah ada klipnya yang pasti dilengkapi ya. Sudah ada klip, limiter, terus ada signal input, protectnya juga ada, terus ada aktif. Kalau kita nyalakan aktif nanti nyala seperti ini. Oke, sekarang coba kita lihat belakang. Nah, kalau dari samping ya pada umumnya power memenuhi power sub. Terus kalau dari belakang, nah ini dari belakang. Power kelas GB produk dari tipe Paslab CX. Namanya apa? Oke. Selanjutnya ini untuk input A dan input B. Nah, input A dan input B nanti teman-teman bisa gunakan jack Canon dan juga bisa di link. Jadi kalau kita mau link nanti bisa kita hubungkan lagi ke speaker ataupun ke power amplifier yang lain seperti itu, nanti bisa kita link. Terus modenya lah ini. Mode ini bisa dibuat stereo atas sendiri. Kalau digunakan paralel nanti di tengah, kalau breed ke bawah. Jadi kalau breed 2 power amplifier dijadikan satu. Dayanya, kekuatannya gabung. Tapi kalau stereo berarti inputnya sendiri-sendiri. Kalau paralel berarti inputnya satu, dua-duanya bunyi. Ini simple ya, kayak plus GB pada umumnya yang sudah kita review. Salah satunya yang tipe PA18. Nah, itu persis mirip seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti mau menggunakan produk Paslab dengan tipe yang CX8000 sama dengan PA18 kelas GB, bisa pakai speak on dan juga bisa kita pasang langsung di sini speakernya nanti. Oke ya, dan yang kita jual sekali lagi ya semuanya produk original dari produk Paslab. Oke ya, sekarang saya instalasi dulu teman-teman. Untuk perkabelan saya pasang dan nanti segera kita cek sound. CX8000 Pro. Nah ini kalau harganya ini ya 7399 untuk harganya power dari Paslab CX8000 Pro kelas GB. Oke. Sekarang kita instalasi dulu. Yang pertama ini sudah saya siapkan ya. Ini sudah saya siapkan. Ini sudah saya siapkan DLMS. Nah ini DLMS.
Jadi nanti kita nyoba langsung buat sub. Ini tak buat sub, langsung tak buat sub. Ini DLMS nomor 1 ini tak jadikan sub. Terus nomor 2 ini middle. Jadi ini sudah langsung tak masukkan ke DLMS. Saya pakai di channel A. Ini channel A. Channel A. Untuk subnya kabel apa ya? Merah. Nah ini channel A ya. Kita pakai ini di channel A. Ini channel A. Jadi bukan B, ini inputnya ini channel A kita pakai. Sekarang kita tinggal sambung ke listrik dan kita coba. Oke ya, ini kita saatnya nyoba power Class GB dari produk Fastlet tipe terbaru CX8000 Pro. Nah ini CX8000 Pro. Oke, sekarang kita nyalakan. Ini nyala. Ketika kita nyalakan langsung dia akan ada indikator aktif. Protect tadi nyala terus mati. Ini signal input, nanti klipnya ada di atas. Oke, sekarang kita nyalakan juga untuk DLMS. Oke, kita nyalakan. Saya nyalakan untuk power middle. Ini power middle saya nyoba juga ya. Ini produknya Fastlet yang tipe 8000. Ini tak jadikan power middle. Power subnya yang CX8000 Pro tadi. Oke ya. Jadi sekarang saya buka. Ini sudah. Sekarang kita tinggal buka volumenya. Volume saya buka. Sama middle sudah kita buka. Oke, sekarang kita tinggal cek sound. Saya nyari lag dulu. Kalau power amplifier untuk komponen Fastlet wis nggak perlu diragukan lagi ya. Pasti komponennya standar dan juga sudah sesuai dengan buat yang dituliskan lah. Jadi itu yang penting. Buat apa kita beli power murah, tulisannya wattnya besar tapi tenaganya nggak ada. Mendingan yang buat-buatnya ya biasa-biasa aja tapi tenaganya super. Nah harganya ya wis pasti sesuai dengan tenaganya itu teman-teman. Kalau terlalu murah nyari tenaganya besar, clarity ya nggak ada. Sebenarnya seperti itu. Kalau pengen clarity jernih ya pasti lebih mahal. Lebih mahal dan juga nanti kalau pengen batik besar ya pasti semakin mahal. Semakin clarity, semakin jernih pasti semakin mahal. Jadi kalau PA sebenarnya kalau di kalangan orang hajatan yang digunakan untuk buang juga banyak. Pakai PA banyak. Maksudnya pakai PA series atau CX8000 yang sekarang mau kita gunakan, mau kita cek sound sekarang ini yang mau kita coba langsung. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan power class GB, kalau dibuat buang sebenarnya yo bisa mantap tergantung listriknya. Kalau teman-teman nanti digunakan untuk monitoran yo sangat pas karena harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi kalau monitoran lebih santai. Oke ya, sekarang kita coba. Bentar ya teman-teman ya. Ini laptopnya masih berbunyi. Saya soalnya pakai soundcard ya. Jadi pakai soundcard langsung ke laptop saya. Ini. Oke, bisa. Oke ya, ini wis bunyi. Let's join to the party. IDS Revolution Remax.
And we will end your week just like a Sunday. Just like a Sunday. Just like a Sunday. Oke teman ya, ini tenaganya jos. Sekali lagi ya, sebenarnya GB itu bisa horor. GB itu tenaganya juga bisa maksimal, terutama buat teman-teman penggemar GB juga banyak. Dan bahkan power GB yang harganya mahal juga ada. Jadi sebenarnya terkadang orang, Mas, power GB dia kurang suka sama power GB. Nah, kadang orang fanatik sama power TD. Ada yang lebih fanatik sama power kelas H. Jadi beberapa orang memang lebih fanatiknya ke power GB, ke power TD sama kelas H. Kebanyakan sih itu. Tapi kalau saya sendiri tergantung kita menggunakan speaker apa. Jadi kalau semuanya saya punya speaker, contohnya yang saya pakai sekarang, saya pakai GB, suaranya sudah enak, terus nyaman, terus komplit suaranya, terus tenaganya juga oke lah. Berarti kan kita sudah cukup. Nah, jadi sudah cukup sesuai dengan kebutuhan. Karena speaker saya kayak gini, box saya kayak gini, butuh saya suara kayak gini, pakai power GB sudah cukup lah. Kenapa kita harus pakai power yang mahal? Oke, dan juga belum tentu ketika teman-teman pakai power yang mahal itu suaranya melebihi dari pakai yang power murah. Karena contohnya, Mas, speaker saya coil 4, satu box ada 2 speaker. Buatnya RMS contohnya 1000 per speaker. Saya pakai GB, Mas, enak, jler, mantap. Tapi Mas, saya pengen upgrade yang ke power lebih besar. Ternyata teman-teman setelah membeli power yang besar, contohnya dipakai di speaker yang itu loh, Mas, kok suaranya sama aja. Jadi teman-teman, sekali lagi, kalau speaker yang kita gunakan responnya wis pas sama power dan juga sudah sama boxnya pas, dan yang kedua wattnya sudah pas, kan tidak perlu kita membeli power yang lebih besar-besar. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kembali ke kebutuhan. Nek wis cukup nganggo GB, wis cukup pakai GB, produk dari Paslab C8000 Pro, ya berarti ya wis gak usah pakai TD. Mas, aku kayak GB cukup, listriknya oke, wattage dari speaker yang saya pakai sudah oke, respon frekuensinya wis respon sama speakerku wis oke, horek wis sesuai dengan yang saya pengen nih, ya berarti cukup pakai C8000 Pro. Kita nggak usah beli power harga 2 kali lipatnya ini, setelah dipakai hasilnya podo. Bahkan mungkin Mas setelah tak pakai power yang mahal kok malah suara speakernya nggak enak, Mas. Karena apa? Speaker sampean itu lebih respon sama power ini. Jadi kalau speaker lebih respon sama power ini, ternyata frekuensi ini pas, keluarin adalah pas. Teman-teman pakai TD harga 12 juta juga belum tentu lebih enak dari pakai yang kita kelas GB. Nah itu loh teman-teman. Jadi sebenarnya kita tidak usah fanatik juga dengan kelas, harus TD, harus H, harus GB dan lain. Kembali lagi kebutuhan. Mas, aku pakai GB ini enak, nyaman, terus bertahun-tahun aku pakai, ya wes cukup pakai GB yang ini. Mas, speakerku coilin 6 atau 5,5, Mas, kalau pakai GB wattnya kurang. Nah kalau wattnya kurang jelas gak enak suaranya. Berarti mendingan teman-teman beli yang speaker ataupun beli power amplifier yang lebih besar yang digunakan untuk coil 5 atau coil 6. Oke ya, itu. Jadi kembali ke kebutuhan. Jadi sebenarnya GB, TD, H itu yo respon frekuensi yang beda itu teman-teman, terutama ya. Memang kalau TD, pencetusnya TD itu kan dia memang frekuensinya bisa dibilang lebih low sampai lebih tebal lah, bahasanya seperti itu bahasanya. Jadi memang dibuat seperti itu dan lebih nyodok tenaganya. Biasanya kalau TD sekali gas dia langsung, dan bahkan TD itu banyak yang inputnya ibaratnya di up untuk inputnya, input gain di up nih.
Justru yang gain di up itu biasanya power yang harganya murah. Contohnya TD, harganya 6 juta, 7 juta. Itu rata-rata ketika kita input, kita kasih input dari mixer atau dari JLMS, baru kita buka dikit dia langsung ngok, langsung banter. Jadi kesannya power yang murah kelas TD itu rasanya kesannya TD murah, tenaganya kuat. Padahal teman-teman nggak tahu, baru dibunyikan dikit, powernya langsung naik, bahkan hampir klip. Itu. Jadi hati-hati juga ini buat teman-teman, karena kemarin ada juga yang beli power itu kalau dinyalakan baru mixer dibuka dikit sudah keras over sampai klip. Alhasil apa? Dalam waktu belum ada 2 bulan speakernya rusak. Nah itu karena apa? Karena input gainnya gain inputnya dari input bawaan powernya itu di-up-kan. Nah itu teman-teman, meskipun ada sensitivitas wis di 0 ataupun dibuat 1 volt dan lain-lain, tetap tidak bisa karena dari sananya wis di-up. Nah tujuannya apa sama pabrik? Ya biar kesannya ketika kita nyoba itu langsung wow. Loh mas, itu volume lagi sini mas blur. Nah tapi teman-teman nggak tahu klip. Nah teman-teman, ternyata wis meh klip, baru dibuka mixernya dikit sudah klip. Wah itu. Jadi inputnya dinaikkan. Lah itu teman-teman, jadi harus sebenarnya kalau saya yuk kembali ke kebutuhan, mau TD, GB, kelas A. Kayak speaker saya ini pas pakai ini wis cukup, ini pakai kelas GB wis cukup. Jadi kalau kita pakai kelas GB cukup ya kenapa kita harus pakai yang lain? Dan apalagi kalau listrik yang kita gunakan kita pakai GB wis pas. Nah kecuali nek mas awal nggak GB kurang, nek pakai TD malah enak mas, listriknya cukup. Lah itu beda lagi, beda cerita teman-teman ya. Intinya kembali lagi ke kebutuhan. Mau pakai GB, oke ya. Sekarang dangdut ya. Oke, dangdut coba ya. Ini sampai enak ini. Responnya so, jos. Mantap ini. Saya pakai GB produk Paslab sama sub ATV ini 18 inci kali 2 ya, produk ATV.
Ya, iya Mas Aja. Ya baru di sini. Untuk tambahan. Oke ya, ini sudah kita coba ya untuk dangdut W dangdut. Jadi memang respon ya. Kalau sapi ini nek saya, nek semuanya kita pakai TD oke, pakai GB oke, pakai kelas A juga oke. Tapi ini yang sudah pernah tak coba TD sama kelas TD kelas A, TD pernah, kelas A pernah, kelas GB. Ini responnya mantap untuk sapi. Jadi teman-teman, kalau butuh nanti power yang model-model TD kita pas lab ready semua, kelas A ready semua. Kalau teman-teman pengen murah ya GB, wes toh GB murah enak, geler horek mantap. Oke teman-teman, terima kasih semuanya ya. Kalau nanti mau beli nanti bisa langsung WA atau tuliskan di komentar dan sampai jumpa kembali.